Di antara hal-hal yang bisa menghibur ketika kita mendapatkan ujian, setiap segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, perkara yang baik ataukah perkara yang jelek, itu semuanya merupakan ketentuan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Dan tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Dedaunan yang jatuh di tengah hutan itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Seekor semut yang mati dalam lubang itu juga merupakan kehendak Allah. Seekor nyamuk yang dia menyengat darah kita itu juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga musibah yang menimpa kita hari ini. Itu semua merupakan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Disinilah kita mempraktekkan ilmu kita. Disinilah kita menjalani apa yang kita yakini dari rukun iman. Di antara rukun iman kita beriman kepada takdir baik dan takdir jelek. Di sini kita praktekkan ilmu kita. Ketika kita sadar segala sesuatu apa yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketetapan yang datang dari zat yang maha mulia, dari zat yang maha agung, dari zat yang maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat pendengar Radio Syartit Aceh 96,1 FM, kita pasrah. Ini merupakan perbuatan Allah. Ini merupakan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kalau kita mengaku sebagai orang yang cinta kepada Allah, ini ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, sehingga ini akan menghibur kita. Ya, ini akan bisa menjadi penyejuk hati kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syartit Aceh 96,1 FM, dari hal yang bisa menghibur kita ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan musibah kepada kita kecuali dikarenakan kesalahan, kekeliruan dan dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin, dan apa yang menimpa kepada kalian dari musibah, fabima kasabat aydikum, itu dikarenakan tangan-tangan kalian sendiri, itu dikarenakan dosa-dosa kalian sendiri. Ini diantara penyebab Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah bagi kita. Seharusnya kita jadikan musibah ini sebagai jalan untuk kita introspeksi diri kita, untuk kita beristighfar kepada Allah. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang lalu, dosa-dosa yang telah kita lakukan 2 tahun yang lalu. Mungkin hari ini kita masih bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Mungkin Allah Subhanahu wa taala membalas dari apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita lakukan dari dosa dan maksiat, sehingga kita jadikan sebagai sarana seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kita banyak beristighfar, untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sesali dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukankah di sana ada orang-orang yang mulia dari kalangan para nabi dan para rasul? Ketika mereka membuat sebuah kesalahan, yang kesalahan mereka lakukan bukanlah sesuatu kesengajaan. Sebut saja Nabi Adam alaihissalam. Beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Ini ujian buat beliau. Ini cobaan buat beliau. Beliau memakan sebuah buah yang dilarang dimakan oleh Allah di dalam surga. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, Nabi Adam alaihissalam, beliau lupa kalau seandainya Allah melarang beliau makan dari buah tersebut. Namun subhanallah, beliau seorang nabi yang maksum, yang sudah dijamin masuk surga. Ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, justru beliau introspeksi diri beliau. La ilaha illa anta subhanak
Maksud saya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, dhalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, dan kalau seandainya engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan engkau merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang yang merugi. Subhanallah. Nabi Adam introspeksi diri beliau. Beliau menganggap diri beliau adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Padahal ujian yang menimpa beliau atau apa yang beliau lakukan sesuatu yang tidak beliau sengaja. Nah, apakah kita menganggap diri kita lebih suci dari Nabi Adam? Kita menganggap diri kita lebih baik dari Nabi Adam? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan bagi kita, bukan justru kita memperbanyak beristighfar kepada Allah, memperbaiki diri kita dan mengintrospeksi kesalahan yang kita lakukan, justru kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita berkeluh kesah, ya Allah, apa salah saya? Saya sudah sholat, saya sudah berpuasa, saya rajin menghadiri pengajian, saya telah meninggalkan dosa-dosa, saya ingin berusaha untuk melakukan apa yang Kau cintai. Kenapa Engkau coba saya, ya Allah? Kenapa Engkau berikan ujian kepada saya? La ilaha illallah. Ini ucapan yang begitu keji. Ini ucapan yang begitu kejam kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Adam alaihissalam, ya, seperti ayat yang saya baca tadi. Oleh karena itu tidak pantas, saudara-saudara kaum muslimin, tidak pantas. Tidak pantas bagi kita berprasangka jelek kepada Allah ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Kita jadikan ini sebagai sarana untuk introspeksi diri. Kita jadikan ini sebagai sarana untuk memohon ampun dan beristighfar kepada Allah. Nah, kalau seandainya ini yang kita jalani, kalau seandainya ini yang kita lakukan, insya Allah setiap musibah yang kita dapatkan, setiap ujian yang kita lalui akan menjadi bahan untuk kita selalu memperbaiki diri kita untuk menjadi arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, dari hal yang bisa menghibur hati dan jiwa kita ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, ya, kita renungi ujian yang kita alami, cobaan yang kita alami tidak sebesar dengan ujian yang telah menimpa orang-orang yang terdahulu dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan orang-orang yang terbaik dalam umat ini. Sehingga cara kita hibur diri kita, kita baca biografi mereka. Kita baca bagaimana perjalanan dan kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan. Terlebih orang-orang yang mereka berusaha untuk meniti jalannya Rasulullah SAW. Dia akan banyak berbeda dengan masyarakatnya. Dia akan banyak berbeda dengan keumuman muslimin. Dan sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, dan dia akan menjadi kembali asing sebagaimana datang dahulunya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Saya sering menyampaikan, jangankan kita berbicara tentang agama, jangankan kita berbicara tentang sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuatu yang menjadi ikatan di antara manusia. Dalam sebuah instansi misalnya, seseorang masuk kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. Nah, orang kalau seandainya dia menjaga waktunya, masuk kerja jam 8, pulang jam 5 sore, ikut aturan yang telah dia sepakati, itu mungkin akan dibully sama teman-temannya. Udahlah, jangan sok suci. Ya, jangan sok suci. Kita hanya sebatas ingin menjalankan sebuah kebiasaan yang itu perkara yang telah disepakati bersama. Atau misalnya dalam sebuah tugas kantor, tugas dinas, diamanahkan untuk kita melakukan tugas ini dengan sejumlah uang. Dan terkadang tidak sedikit dari perjalanan tersebut ada kelebihan uang. Nah, kalau seandainya satu di antara kita berkata, ya sudah, ini uang kita kembalikan ke kantor atau kembalikan kepada jalur yang telah ditentukan.
itu biasanya ya akan dia dapatkan kalimat-kalimat yang naudzubillah. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, sok suci, sok taat, sok soleh, sok baik. Padahal ini sesuatu yang sudah menjadi aturan. Tapi ini menjadi aneh. Ya, menjadi lucu di sebagian besar muslimin. Nah, apalagi ketika kita menjalankan sunnah. Berbeda dengan masyarakat dalam cara berpakaian, dalam cara beriktikad, dalam cara beramal, pasti akan beda dengan masyarakat. Saya sebutkan contoh. Ya, sudah menjadi kebiasaan kita kalau membeli kendaraan baru, ya itu ada ritual-ritual yang dilakukan. Mungkin kalau kita hitung persentase, itu lebih mungkin 80%. Beli mobil baru, beli motor baru, apa saja. Ya, persentase mungkin 80% masyarakat itu melakukan ritual. Agar bagaimana motornya bisa selamat, agar bagaimana mobilnya bisa selamat. Ya, namun kalau seandainya kita berusaha untuk mengamalkan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, itu akan dianggap lucu. Bahkan dianggap aneh. Bahkan mungkin bisa saja dianggap sesat. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa ketika kita membeli kendaraan baru, kita pegang kendaraan kita. Ya dulu mungkin hewan kendaraan, sekarang mobil atau motor, kita pegang. Kemudian kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabata alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabata alaih. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan dari kendaraan ini dan kebaikan yang muncul dari kendaraan ini. Dan aku memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah dari kejelekan kendaraan ini dan kejelekan yang muncul dari kendaraan ini. Ini doa. Ini amalan yang diperintahkan oleh Nabi, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang berisikan doa untuk seseorang bergantung apa yang datang dari Allah Rabbul Alamin, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dianggap aneh. Ini dianggap lucu, bahkan dianggap sesat. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan di dalam kita menjalani kehidupan ini, di antara yang menghibur kita membaca kisah para nabi dan para rasul. Bagaimana Fir'aun mengancam pengikut Nabi Musa untuk dibunuh, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Ini ujian besar. Apa jawaban mereka? Qalu lan nu'thiruka 'ala ma ja'ana minal bayinat. Wahai Fir'aun, tidaklah berpengaruh sedikit pun ancaman engkau apa yang telah datang kepada kami penjelasan dari Musa. Faqdi ma anta qadin innama taqdi hadil hayatad dunya. Lakukanlah oleh engkau wahai Fir'aun apapun yang ingin kau lakukan, namun ingat engkau hanya bisa melakukan di dunia ini saja. Subhanallah. Kita tidak ada yang bunuh, paling kita teman kita hilang. Yang biasanya banyak orang yang ngopi dengan kita, mungkin sekarang dia mulai risih ngopi dengan kita. Ya mulai pasang jenggot, mulai pakai celana di atas mata kaki, mulai tidak dengar musik. Dia mulai mungkin menjauhi perempuan, mulai tidak pacaran. Ya, mungkin ya ini akan menjadi ya ujian bagi kita. Namun ketika kita membaca kisah yang saya sebutkan tadi, apa yang kita rasakan tidaklah sebesar apa yang menimpa mereka. Sehingga ini akan membantu kita untuk bisa bersabar dari ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.